Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Liar Diana Hasan, NPM 21901011275. Video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah bimbingan dan konseling yang diampu oleh beliau Bapak Adi Sudrajat MPDI. Di sini saya akan mereview film yang berjudul Tare Zameen Par. Tare Zameen Par adalah sebuah film yang disutradarai oleh Aamir Khan pada tahun 2007. Film yang berasal dari India ini menceritakan tentang seorang anak laki-laki kelas 3 sekolah dasar sekitar umur 8 atau 9 tahun yang bernama Ishan Awasthi. Anak laki-laki ini selalu dimarahi oleh gurunya di sekolah sebab dia selalu gagal dalam belajar maupun dalam ujian. Ishan ini memiliki kakak laki-laki yang bernama Johan. Kakaknya ini selalu berprestasi di setiap mata pelajaran apapun, baik di bidang olahraga maupun di pelajaran akademiknya. Suatu hari Ishan berkelahi dengan tetangganya yang bernama Ranjit. Setelah itu, orang tua Ranjit datang ke rumah Ishan untuk bertemu dengan orang tua Ishan, yaitu Mr. Awasthi. Kejadian itu membuat ayahnya memarahi Ishan, sementara ibunya berusaha mengasihi Ishan dengan memberikan pengobatan luka yang dialami oleh Ishan saat berkelahi. Di sekolah, Ishan dihukum oleh gurunya saat pelajaran bahasa Inggris. Pada pelajaran selanjutnya, yaitu pelajaran matematika, Ishan bolos dengan meninggalkan sekolah untuk berjalan-jalan menikmati suasana perkotaan. Pada malam harinya, Ishan menceritakan itu kepada Johan. Dia bercerita bahwa dia telah bolos sekolah. Hal itu membuat Johan sangat terkejut dan marah. Kemudian Ishan meminta tolong kepada Johan agar mau menuliskan surat keterangan absen bahwa dia sedang sakit. Keesokan harinya, Ishan menunjukkan surat keterangan absen itu kepada gurunya. Pada hari Minggu, ayah Ishan yang kembali setelah bertugas menemukan secari kertas pada tumpukan koran. Dia menemukan surat ketidakhadiran Ishan. Ayah Ishan menemui ibunya untuk menjelaskan hal tersebut. Namun, ibu Ishan tidak mengetahui hal tersebut sehingga Ishan dimarahi dan dipukul oleh ayahnya. Di hari berikutnya, orang tua Ishan bertemu dengan guru dan kepala sekolah Ishan. Guru Ishan menjelaskan bahwa Ishan tidak dapat belajar dengan baik. Sementara itu, kepala sekolah mengatakan kepada orang tua Ishan bahwa dia tidak bisa membantu Ishan lagi. Ayah Ishan menghubungi Paman Suraj, pendiri yayasan sekolah, dengan tujuan untuk menyekolahkan Ishan di yayasan tersebut. Mengetahui hal tersebut, Ishan menolak sebab dia tidak ingin berpisah dengan keluarganya. Beberapa hari berselang, Ishan dibawa ke yayasan dan ditinggal oleh keluarganya. Ishan terus menangis selama berada di asrama. Sementara ibu Ishan merasa kehilangan. Dia melihat flipbook karya Ishan tentang perpisahan yang membuat ibunya menangis. Di asrama, selama menimba ilmu, Ishan memiliki seorang sahabat yang bernama Rajan Damodaran. Dia siswa pintar, namun dia memiliki kekurangan fisik. Dia berjalan dengan menggunakan alat bantu. Selama di sekolah yang baru itu, Ishan terus dimarahi oleh guru-gurunya, sehingga membuat dirinya tertekan dan menyendiri. Bahkan ketika keluarganya datang untuk menjenguknya, Ishan lebih banyak terdiam. Suatu hari, ada seorang guru bernama Ram Shankar mengajar kesenian untuk menggantikan guru kesenian sebelumnya, yaitu Pak Holkar yang telah pindah mengajar. Ram adalah guru yang dapat memahami setiap sifat anak muridnya. Saat pertama mengajar, Ram meminta kepada anak didiknya untuk menggambar. Namun, dia melihat Ishan tidak menyentuh sama sekali buku gambarnya. Hal ini membuat Ram penasaran dengan Ishan. Suatu ketika, Ram bertanya kepada Rajan, teman dekatnya tadi, mengenai Ishan.
Rajan menceritakan tentang sosok Ishan dan meminta kepada Ram untuk memperhatikannya sebab dia tidak bisa menulis dan membaca. Ram lalu mulai mencari tahu kelemahan Ishan dengan melihat tulisan-tulisannya. Saat berada di Tulip School, Ram yang juga mengajar penyandang disabilitas, dia menceritakan sosok Ishan kepada sahabatnya yaitu Jabin sambil menangis. Hingga suatu hari Ram memutuskan untuk mengunjungi rumah keluarga Ishan. Tiba di rumah keluarga Ishan, Ram bertemu dengan orang tua Ishan. Ram lalu ditunjukkan kelebihan Ishan dalam hal menggambar. Ram saat itu menyadari bahwa Ishan memiliki daya imajinasi yang luas. Setelah itu Ram menjelaskan kepada orang tua Ishan bahwa Ishan itu tidak bodoh, hanya saja dia mengalami kesulitan dalam hal membaca. Dia menceritakan bahwa anak ini mengalami kelainan yang bernama disleksia. Ram menyesalkan bahwa Ishan kurang mendapatkan perhatian lebih dari kedua orang tuanya. Pada saat di kelas, Ram memberikan materi pelajaran mengenai sosok ilmuwan dengan maksud membuat Ishan memiliki daya semangat untuk belajar. Ram menceritakan sosok tokoh terkenal seperti Albert Einstein, Thomas Alva Edison, dan yang lainnya yang kesulitan dalam membaca dan menulis. Setelah Ram menceritakan para tokoh tersebut, Ishan mulai tersenyum. Ram lalu mengajak mereka untuk belajar di luar, dan saat itu Ishan membuat sebuah perahu yang mengejutkan teman-temannya. Ram yang memiliki kepedulian terhadap Ishan meminta kepada kepala sekolah untuk mengizinkan dirinya mengajar Ishan. Ram lalu mengajar Ishan cara membaca dan menulis hingga akhirnya Ishan mampu melakukannya. Suatu ketika, Ram didatangi oleh ayah Ishan yang menjelaskan bahwa istrinya telah mencari informasi di internet mengenai disleksia, agar Ram tidak menganggap dirinya bukan orang tua yang tidak perhatian kepada anaknya. Namun, Ram menjelaskan arti dari perhatian dan kasih sayang, yaitu seperti melakukan hal-hal kecil, memeluk, mencium, dan memberikan kesan aman kepada anak. Mendengar penjelasan Ram, ayah Ishan termenung. Ketika ayah Ishan hendak pergi, dia terkejut dengan melihat Ishan dapat membaca. Suatu hari, Ram mengadakan perlombaan menggambar, yang pesertanya itu meliputi anak didik dan guru sekolah. Saat perlombaan tersebut, Ram menanyakan keberadaan Ishan kepada Rajan, sahabatnya tadi. Rajan menjelaskan bahwa dia tidak tahu dan menambahkan bahwa Ishan pergi sebelum ada yang terbangun. Tidak lama kemudian, Ishan datang lalu disambut oleh Ram. Setelah menggambar, Ishan menunjukkan hasil gambar kepada Ram, dan Ram terkejut melihat hasil gambarnya Ishan. Setelah itu, Ram menunjukkan gambarnya kepada Ishan. Ishan juga terkejut ketika melihat gambar milik Ram yang melukis gambar dirinya. Pengumuman pemenang diumumkan oleh kepala sekolah, di mana dia mendapatkan 2 gambar yang akan menjadi pemenang. Salah satunya yaitu milik Ram. Saat diumumkan bahwa pemenang adalah Ishan, semua orang bertepuk tangan, sementara Ishan menangis haru. Di hari pembagian raport, kepala sekolah menemui orang tua Ishan dengan memberikan buku tahunan di mana covernya itu merupakan hasil gambar Ishan dan juga milik Ram. Setelah kedua orang tuanya menemui gurunya dan mereka terkejut melihat hasil nilai Ishan, keduanya lalu menemui Ram untuk mengucapkan terima kasih karena telah membantu Ishan untuk dapat berkembang. Sebelum meninggalkan asrama, Ishan menemui Ram mengucapkan perpisahan dengan memeluknya. Dari film tersebut dapat menyimpulkan pesan moral bagi para orang tua dan pendidik di sekolah, yaitu yang pertama, setiap anak itu memiliki kemampuan dan bakat yang berbeda-beda. Jangan paksakan anak untuk mencapai ambisi orang tua di luar kemampuannya. Yang kedua, orang tua harus tahu kondisi perkembangan anak dan biarkan si anak menjadi dirinya sendiri sesuai dengan bakat alaminya. Yang ketiga, jangan jadikan penilaian orang lain menjadi patokan, apalagi membanding-bandingkan anak karena setiap anak itu istimewa. Yang keempat, yaitu
gali kreativitas untuk menerapkan metode belajar sambil bermain, sebab dunia anak itu penuh dengan permainan, bukan tekanan. Dan yang terakhir yaitu terimalah anak yang memiliki kebutuhan khusus dengan ikhlas. Dukung ia agar tetap percaya pada kemampuannya demi menyongsong hidup. Film ini mengandung pesan moral yang sangat kuat. Dalam film ini kita bisa lihat bahwa peran orang tua sangat penting dalam masa tumbuh kembang si anak. Peran guru pun tak kalah pentingnya sebagai orang tua kedua bagi si anak. Setiap anak pastilah berbeda antara satu dengan yang lainnya. Mereka memiliki kemampuan, bakat, dan impian yang berbeda-beda. Sebagai orang tua, hendaknya mendukung agar anak dapat berkembang menurut bakat alami yang ada, karena setiap anak itu istimewa dan spesial. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.